Tahu nggak itu ya aku begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Saya doakan teman-teman semuanya sehat, tapi nggak cuma itu, juga bahagia. Hatinya juga tenang. Karena banyak yang badannya sehat, raganya strong, tapi kalau udah bicara soal jiwa langsung meletoy. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman semua bertemu dengan seseorang yang aktivitas sehari-harinya itu bantu kita untuk nguatin yang ada di dalam ruhiyahnya, batinnya, mentalnya, jiwanya. The one and only ada Mbak Intan Erlita. Masya Allah Umu, apa kabar Umu? Alhamdulillah khair, sehat banget. Mbak Intan Masya Allah. gimana? Alhamdulillah baik Umu. Masya Allah, Mbak Intan. Ya. Banyak orang yang nanya gini, kalau kita lagi capek mental, berobatnya ke psikolog. Kalau psikolog capek mental, berobatnya kemana? Ke Umu. Padahal psikolog juga punya ini ya, masalah ya. Iya. Tapi nanti saya akan tanya soal itu. Boleh. Tapi nanti aja ya dijawabnya. Karena saya juga penasaran sih soal itu sebetulnya. Tapi sebelum itu Mbak Intan, selama ini ya, selama saya kenal sama Mbak Intan, saya tuh sebetulnya teman-teman udah tahu Mbak Intan itu lama banget. Zaman masih tahun 1900-an, 90-an lah ya, 90-an awal 2000 gitu. Karena masih suka nonton TV waktu itu dan jadi salah satu pengamat dunia infotainment. Jadi pertama kali lihat Mbak Intan tuh di sana. Jadi sering lihat Mbak Intan di sana, kemudian juga di acara-acara olahraga gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba menghilang sekian lama, terus tiba-tiba muncul sebagai Intan Erlita psikolog. Saya mikir gini, loh, mohon maaf ini Mbak Intan ini kok ada di dunia dunia yang berbeda, bukan bipolar pasti kan gitu. Terus apa ini? Boleh cerita dong kenapa akhirnya dari dunia yang satu kemudian pindah ke dunia yang lain sekarang? Menarik sih Jadi sebenarnya aku itu memang kuliah psikolog kan dari awalnya. Terus dari kuliah psikolog itu lanjut ambil S2. Pada masa zaman itu ya kalau jadi psikolog tuh kita harus S2 dulu baru kita ambil profesi. Nah, cuma memang waktu itu aku tuh memang tidak menceritakan background pendidikan. Jadi aku memang ya udah lagi menikmati jadi presenter ya. Tapi jadi ikutin ya, saya presenternya infotainment ya. Jadi lagi presenter, terus kemudian sport juga kan. Itu aku sempat pegang bola Liga Inggris kan. Jadi memang yang dunianya tuh dunia nggak ada hubungannya sama psikolog gitu kan. Nah, tapi sebenarnya di balik itu aku sekolah terus karena aku punya papa yang lumayan tegas dalam sekolah gitu. Jadi kalau papa aku bilang gini, dunia presenter itu cuma sementara. Jadi kamu harus kuliah dan harus lulus jadi psikolog. Karena kalau psikolog cuma S1, itu sama kayak dokter, sarjana kedokteran. Kamu nggak bisa praktek. Jadi waktu itu papa aku tidak menerima excuse kalau aku berhenti sekolah hanya karena pekerjaan aku. Padahal aku lagi menikmati ya waktu itu ya, jadi lagi enak banget lah jadi presenter, MC segala macam. Tapi papa aku nuntut itu. Jadi kayak bargaining, kamu boleh jadi presenter, tapi sekolah kamu harus selesai. Kalau kamu nggak selesai sekolah, maka kamu harus berhenti dari presenter itu. Karena papa aku ngajarin yang wajib itu adalah sekolah. Akhirnya aku selesai tuh Jadi waktu jadi presenter itu sebetulnya aku udah selesai. Dan aku sudah jadi psikolog dan berpraktek di rumah sakit. Gitu. Cuman memang nggak aku munculkan. Betul. Jadi waktu itu aku sekedar kayak kebalik gitu. Aku merasa bahwa dunia entertainment itu yang wajibnya, yang utama gitu menurut aku. Jadi psikolog ya udahlah, yang penting supaya
psikolognya nggak hilang, ilmunya nggak hilang, surat izin prakteknya nggak hilang, karena kan pengalaman harus dijaga kan, kalau nggak kita juga bisa hilang akses itu kan, gitu kan. Ya udah, jadi awalnya kayak gitu. Jadi ketika orang teman-teman deket aku aja kaget, yang di dunia kita ya. Yang di dunia entertainment misalnya nih, aku habis syuting gitu. Terus aku gini, buru-buru ya, gue mau ke rumah sakit. Siapa yang sakit? Enggak, gue praktek. Lu praktek apa? Jadi mereka juga banyak yang nggak ngeh kalau aku itu adalah psikolog. Karena waktu itu memang aku anggap ya udah psikolog kayak ya udah part kehidupan aku yang harus kujalani gitu. Aku nggak ngerti kalau waktu itu psikolog sebenarnya bisa memberikan impact yang cukup luas gitu kan. Jadi itu awal mulanya. Jadi kalau bingung ya wajar, karena teman-teman deket aku aja kayak, hah, lu psikolog gitu. Jadi seperti itu, karena sekali nggak pernah aku blow up. Nah, kenapa Mbak Intan tertarik sama dunia psikologi? Nah, tertariknya sih setelah aku lihat dari zaman SD ya. Kan SD kan suka kita tulis ya di buku tahunan kan. Ada jadi nama, cita-cita apa. Kok dari SD udah psikolog? Hebat gak tuh? Tapi maksudnya kepikiran itu tuh gimana gitu? Nggak ada. Tulis aja. Iya, tapi pas aku lihat buku tahunan aku SD, SMP, SMA, sama semua cita-citanya konsisten ya ya. Padahal nggak ngerti psikolog itu apa. Nah pas SMA mau kuliah itu kan aku tuh anak bungsu ya, jadi aku tuh kayak mungkin bonus buat mama papa aku ya, kakak-kakak udah gede, muncullah aku gitu kan. Nah waktu itu mama aku tuh bilang, kalau mau kuliah yang deket rumah aja, karena waktu itu mama udah mulai sakit-sakit kan, gitu kan. Jadi mungkin biar deket lah ya gitu. Jadi aku nggak boleh tuh kuliah yang di luar kota, luar negeri apalagi nggak boleh gitu kan. Terus yang lingkupnya harus deket. Nah kebetulan deket rumahku tuh memang ada kampus swasta kan, gitu. Akhirnya ada psikolognya, ya udah deh aku psikolog gitu. Waktu itu mama aku sebenarnya nentang. Karena pada tahun itu kan psikolog belum terkenal sekarang ya betul nggak sih? Iya. Jadi masa itu mama aku ngomong gini, ngapain sih kamu jadi psikolog ngurusin orang gila gitu? Betul. Mendingan kamu sekalian jadi dokter, jadi apa gitu. Tapi nggak tahu aku bilang gini sama mama aku, nggak, aku mau jadi psikolog mah, nggak tahu kenapa aku kepengen ke sana gitu. Nah beruntungnya lagi aku punya papa yang nerima kalau anaknya misalnya mempunyai keinginan yang unik gitu ya. Kan unik ya, pada masa itu kan jadi psikolog unik gitu ya. Asal kamu bertanggung jawab sama profesi kamu, itu aja. Ya udah, akhirnya aku kuliah di situ, kuliah psikolog. Jadi awal mulanya ternyata dari dulunya memang aku ternyata seneng sama dunia curhat, orang dengerin, dan ternyata setelah aku flashback lagi, memang aku tuh jadi tempat tong sampahnya teman-teman cerita dari SD. Jadi kan aku mikir juga, kenapa aku mau jadi psikolog ya? Oh ternyata mungkin backgroundnya karena aku senang dengerin orang cerita. Bayangin dong. Wah, makanya jadi presenter infotainment ya, karena dengerin artis-artis curhat tapi di sosial media gitu ya zaman itu. Ya Allah, berarti Mbak Intan mulai praktek tahun yang benar-benar mulai praktek jadi psikolognya 2007 kali ya. 2007, Mbak, 2007 itu kan dunia psikologi belum kayak sekarang. Belum. Kesadaran masyarakat pada kesehatan mental juga belum kayak sekarang. Masih malu orang waktu itu ke psikolog. Itu tadi yang kayak kata mamanya Mbak Intan, cuma orang gila yang ke psikolog. Iya, bahkan kalau zaman itu tuh kalau aku praktek tuh introduce dari si klien-kliennya gini, Mbak, tapi aku tuh nggak gila ya. Jadi mereka sendiri ngasih statement saking takutnya karena bertemu dengan psikolog gitu kan. Terus aku bilang, emang gak ada yang ngejudge kamu gila. Psikolog itu kan sebenarnya temen ngobrol tapi dengan pattern yang benar gitu ya, nggak kemana-mana gitu kan. Jadi waktu itu aku juga ngalamin orang kalau ke psikolog itu, klinik kita tuh juga kalau di rumah sakit tidak diumum, karena kan kita harus ngejaga rahasia dari klien kan, betul ya. Jadi kadang-kadang psikolog itu kita punya ruang sendiri, sehingga mereka itu tidak saling bertemu dengan satu klien dengan klien yang lain. Gitu. Dulu begitu ya. Kalau sekarang kan udah sangat terbuka karena orang kan memang butuh psikolog dan nggak ada hubungannya dengan orang gila atau enggak kan. Kalau masa itu masih begitu. Dan waktu itu yang ke psikolog itu ya benar-benar orang yang udah kerja atau memang orang yang rumah tangga. Jadi nggak ada itu cerita anak remaja ke psikolog, nggak ada ya? Nggak ada. Dan waktu itu kan memang benar-benar yang mereka punya masalah berat ya dalam hidup mereka, baru mereka butuh psikolog gitu. Jadi benar-benar waktu itu psikolog memang orang-orang yang punya masalah, tapi mereka nggak bisa cari jalan keluar, atau mereka butuh orang ketiga untuk menyampaikan kepada misalnya pasangannya, keluarganya, orang tuanya, seperti itu. Nah, dari tahun 2007 sampai sekarang 2025, berarti sekira berapa? 2017 tambah sekian, 15 tahun lebih ya? Ya sekitar segitulah ya Mbak Intan.
ada perbedaan perilaku nggak dari pasien-pasien atau perubahan entah itu dari umur, macem-macem kasus yang terjadi gitu dulu dan sekarang gitu, ada perbedaan nggak Mbak? Banyak Apa Mbak? Kalau dulu kan yang datang ke psikolog tuh benar-benar orang tua ya, atau orang yang sudah menikah, atau orang yang kerja di kantor dan dengan tekanan hidup yang tinggi gitu ya. Kalau sekarang anak SD aja konsultasi Mbak Intan pernah dapat pasien itu? Anak SD? Anak SD. SD, SMP, SMA. Mereka semua konsultasi. Mereka bilang gini, ini ada fenomena apa ya? Kok anak-anak kecil itu membutuhkan psikolog dan banyak mereka yang minta emang mau ke psikolog. Baru-baru ini jadi ada anak sebenarnya aku tuh kalau buat anak kecil tidak terlalu buka ya, karena itu sebenarnya kan kalau anak-anak kecil lebih ada psikolog anak ya gitu. Tapi aku akan tetap membuka jika anaknya itu memang yang request mau sama Tante Intan gitu misalnya, baru aku terima gitu. Jadi kadang-kadang aku suka sedih ya, memang ada kaitannya dengan pola asuh sih mau nggak mau ya, anak-anak seumur segitu kan mereka butuh cerita, butuh didengerin, butuh penerimaan. Sedihnya sebenarnya apa yang mereka ceritakan itu adalah harusnya hal yang orang tuanya mendengarkan, bukan aku harusnya. Mereka tuh cuma cerita, aku tuh punya masalah sama temen aku, Tante. Itu kan harusnya ceritanya ke siapa? Ke aku apa ke ibunya? Ke ibunya dong. Ibunya ada nggak? Ada, di mana? Di depan, nungguin di ruang tunggu. Jadi pergeseran yang terjadi adalah nilainya adalah orang tua milenial sekarang gitu ya. Mungkin mereka berpikir membahagiakan anak itu dengan materi, dengan hidup layak. Maka mereka banyak berlomba-lomba bekerja menata karir. Tapi mereka lupa ini anak-anak ini butuh peran ibu dan ayahnya. Sehingga mereka kayak cerita, aku tuh Tante ya mau sekolah di sini, tapi mama aku maunya di sini. Gimana ya menurut Tante? Kamu udah ngomong nggak sama mama kamu gitu? Mama aku mana mau dengerin aku, Tante dong yang ngomong. Jadi aku tuh menjadi perantara anak untuk menceritakan apa yang dia rasakan. Kalau aku sih sedih karena aku juga ibu kan. Kalau aku akan sedih kalau anak aku bercerita sama aku butuh orang. Iya betul. Kalau buat aku sih itu pukulan ya. Tapi itu yang terjadi sekarang. Makanya kenapa waktu itu nih ada hubungannya juga nih, kenapa sekarang akhirnya aku memunculkan diri aku sebagai psikolog gitu ya dan aku fokus kepada parenting. Karena aku ibu 4 orang anak, dan kalau aku bilang ya, ini adalah kesalahan aku yang aku pengen sharing ke orang sebetulnya. Jadi aku suka bilang gini, kalau saya bicara di depan bukan berarti saya ingin sempurna, saya bilang gitu kan. Justru Allah menitipkan ilmunya aja ke aku. Jadi belajarlah dari kesalahan saya gitu ya, kira-kira gitu ya Mbak Intan. Jadi ibu-ibu belajar dari kesalahan saya dan jangan jadikan saya panutan, karena saya ada di sini karena kesalahan saya. Jadi anak saya 4 Pada waktu itu saya juga termasuk perempuan yang seorang ibu istri yang ngejar karir ya. Wah saya karir banget, gak kepikiran. Dan waktu Mbak Intan jadi seorang ibu, mulai jadi seorang ibu, udah jadi psikolog. Udah jadi psikolog, lagi kuliah psikolog itu, baru lulus S1. Aku nikah muda kan, 21 kan, baru S1 tuh. Nah tapi aku lanjut kan, langsung kan. Tapi udah jadi ibu. Nah cuma kan aku waktu itu kan kita jadi ibu kan gak ada sekolah ya Jadi orang tua gak ada sekolah, tahu-tahu ujiannya tiap hari. Dan tiba-tiba adalah ngerasa ini. Jadi bener banget ya, kadang-kadang aku suka mikir gini, emang bener ya kita tuh harus ada dalam program gitu yang pranikah. Karena persiapan abis menikah itu kan kita kayak buka kunci, dan kita gak tahu ya apakah adem atau kayak hutan belantara gitu kan, gak ada yang ngasih tau itu ya dan setiap orang kayaknya beda-beda. Tapi kan kalau kita punya toolsnya, kalau itu hutan berarti aku babat gitu kan. Kalau ini dingin banget berarti aku pakai jaket. Tapi itu kan tahu kalau belajar. Masalahnya kan kita nggak ada yang jelasin soal itu kan. Nah singkat cerita, jadi aku tuh punya anak pertama. Karena aku habis kelahiran anak pertama, selesai dia setahun, aku kuliah lagi kan, kuliah. Nah di sini mulai nih, aku jadi psikolog kan. Mulai psikolog, terus aku jadi presenter. Masya Allahnya justru jadi presenter tuh. Iya, jadi setelah punya anak jadi presenter. Nah, kok ternyata itu mulus gitu loh jadi presenternya Nah, dari situ akhirnya aku berkarir lah, intinya poinnya berkarir gitu kan. 7 tahun kemudian Allah menitipkan ada 2, 3, 4 tuh nempel deh tuh ya 2, 3, 4. Dalam 7 tahun itu langsung nambah 3? Enggak, 7 tahun tuh ini dulu.
satu doang. Oke. Setelah itu kan emang punya kedua nih karena udah 7 tahun kan gitu. Ya udah deh punya anak lagi gitu. Ya udah nyata sama Allah dikasih nempel tuh. Jadi cuma bedanya 2 tahun sama 3 tahun. Jadi yang kalau yang kedua ketiga nempel banget tuh. Aku abis lahiran 8 bulan udah hamil lagi. Terus kalau yang keempat itu ya udah agak Udah setahunan. selesai nyapi, hamil lagi. Makanya kalau kata temen aku dulu ngomong gini, lihat lu ya, kayak sapi minder dia sama lu. Kan lu nggak berhenti ngelahirin dan menyusui. Aku tuh ketawa aja. Tapi alhamdulillahnya ya, walaupun aku pada waktu itu ibu-ibu metropolis ya. Tapi aku tuh yang namanya nyusuin anak 2 tahun. Jadi walaupun aku lagi hamil, aku nursing tandem itu loh ya. Jadi aku nyusuin sambil hamil. Selama gak ada kontraksi kan kata dokter aman. Alhamdulillah Allah kasih kemudian di area itu. Cuma ketika aku berkarir nih, aku tuh waktu itu konsepnya masih begini Yang penting anak dikasih makan enak, rumah yang layak gitu ya terus ya gizi sekolah terbaik, terus ada mbak. Iya. Itu kan konsep yang mungkin banyak orang pikir kayak gitu ya Kerja lah aku kerja. Kebantingnya aku itu pas waktu anak aku yang laki-laki itu kelas 12. Yang nomor 1. Yes, kan itu kelas 3 ya, berapa tahun yang lalu ya. Waktu itu aku udah jadi coach juga. Jadi karena memang waktu itu kan bikin sama teman-teman perusahaan bareng gitu ya di dunia training juga. Jadi untuk memperdalam ilmu itu, maka aku ngambil certification gitu ya, ICF, gitu, IC Agile, semua deh aku ambilin. Klien kita banyak pada masa itu. Tapi yang missing apa? Peran ibu. Begitu anak aku kelas 12, aku ingat banget, kan aku orang Sunda ya. Jadi aku manggil anakku tuh AA itu. AA, kamu mau kuliah di mana? Ini adalah pukulan yang aku rasa bahwa harusnya ini caranya Allah untuk jatuhin aku ke bawah. Karena kalau aku nggak jatuhin ke bawah, mungkin hari ini aku nggak ada di sini untuk bicara tentang pentingnya belajar ilmu parenting. Spesifik kalau aku psikolog ya, psikolog Islam gitu. Jadi ketika anak aku yang laki-laki itu, aku tanya kan, AA kamu mau kuliah di mana? Gitu. Tahu gitu. Tapi dia nggak lihat ke aku. Terus aku tanya, dari mana? Jadi kerjanya tuh cuman kayak naik motor, pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam gitu ya. Waktu itu zaman COVID. Ya, terus udah gitu aku tanya, ayo ini udah mau kuliah lagi, aku bilang gitu kan. Gak tahu gitu. Jadi kalau dia ngomong tuh susah. Sementara di luar, aku terkenal sebagai coach di dunia komunikasi. Dimana tuh ngajarin perusahaan untuk gimana bikin tim yang bagus, bagaimana solid dengan tim, bagaimana atas. Begitu sampai ke rumah, itu title nggak ada apa-apanya. Aku nggak bisa ngomong sama anak aku. Kan ngomong itu kan kalau eye to eye, ada gestur. Ini anak aku lihat aku aja kayak nggak, kayak sana gitu. Dari mana? Dari sana. Mau mana ini gitu. Wah, di situ aku kayak gagal nih aku nih. Itu pukulan yang aku baru sadari. Ternyata aku dipukul di rumah sendiri. Dan pukulan yang paling kejamnya adalah peran ibu kan. Wah itu ya yang namanya aku langsung pukulan tajam buat aku karena titleku Master Psikolog. Aku coach di dunia komunikasi, belajar ilmu my brain komunikasi sampai ke mengambil modulnya UK. Tapi aku nggak bisa ngomong sama anak aku. Kurang apa aku ibaratnya dipukul ke bawahnya. Hari itu aku alhamdulillahnya Allah tuh mengarahkan aku sama guru yang memang langsung tarik aku dari sudut pandang Islam. Masya Allah. Waktu itu pertanyaan aku ikut kajian, aku nanya simple tapi aku nggak nyangka jawaban dari beliau ya. Itu aku cuma nanya gini, Ustadz, gimana ya aku nih punya masalah, gak bisa ngomong sama anak aku. Lucu ya, aku di ruang praktek orang yang bertanya itu ke aku gitu. Kali ini aku mengalami masalah yang pasien-pasienku mengalami gitu kan. Terus katanya, gimana ya Ustadz ya, waktu itu bidikan aku ke anak aku. Gimana ya, nih anaknya sudah dikasih tahu gini, gimana ya Ustadz cara ngasih tahu anak aku gini. Jawaban Ustadznya di luar dari dugaan aku. Ustadz bilang apa? Anakmu itu ya hasil pola asuhmu. Maka nikmati ketika anakmu tidak merasa dekat dengan kamu, karena kamu bukan orang yang nyaman. Banget. Sampai berinding loh sama Mbak Intan. Wow itu ya, terus jadi gini, terimalah itu kesalahan kamu. Jadi kamulah yang membuat jarak sama anak ini. Harusnya anak itu nyaman sama kamu. Kalau sampai anak itu nggak mau ngomong sama kamu yang salah. Itu yang pertama. Itu jawabannya out of the box banget kan. Aku diem kan. Terus yang kedua,
Beliau ngomong gini, kamu yang harus tobat karena kamu yang merusak anak kamu. Wah, pukulan kedua. Jadi bilang gini, anak itu bisa ujian, bisa juga sebagai bentuk kita untuk pahala kita kan. Kenapa kamu pilihnya anakmu sebagai ujian yang berat? Karena kamu yang salah mendidiknya. Jadi ya kamu terima apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Wah, mati semua ilmu psikologi aku. Gak ada satu teori pun yang bisa membantah itu. Dengan kemampuan teori aku yang udah cukup banyak ya. Itu hal yang gak bisa dibantah sama aku. Padahal aku orangnya seneng debat ya. Masa sih kan gini-gini? Enggak, hari itu 2 poin itu buat aku berpikir, ternyata aku yang menciptakan monster. Buat generasi anak-anak aku tuh aku, bukan orang lain. Selama ini kan kita menyalahkannya kan lingkungan. Selama ini kita menyalahkannya orang lain. Ternyata kesalahan pertama adalah aku. Wah, itu kalau ingat masa-masa itu ya, kalau bukan karena pertolongan Allah ya, rasanya aku nggak akan pernah bisa deket sama anak aku sekarang. Lalu aku tanya, apa yang harus perbaiki? Dia ngomong gini, selayaknya orang salah apa Tan harusnya? Apa ya? Aku masih bingung karena aku tahu pasti jawabannya plot twist lagi nih, gitu kan? Harus apa ya aku ya? Ya udah, bertobat. Orang kamu ngerusak sesuatu yang bukan milik kamu kok. Anak kamu tuh bukan punya kamu. Anak kamu punyanya Allah. Berani kamu tanggung jawab di atas. Aduh. Tau nggak itu ya, aku begitu pulang, itu aku di mobil setengah jam, sampai nggak bisa start gitu ya, nggak bisa ngegas, diem nangis sejadi-jadinya, karena ternyata selama 16 tahun aku yang salah. Aku berikan dia hal yang terbaik, sekolah terbaik, makanan terbaik, fasilitas terbaik, tapi ternyata aku yang ngancurin dari dalamnya. Wah, bayang gak sih? Dan dikasih tahu lagi gini bahwa ketika kamu jadi ibu, kita jadi perempuan gitu ya, bahwa ketika nanti kamu di akhir gak akan ditanya seberapa banyak perusahaan yang berhasil kamu training. Gak akan Allah tanya itu. Yang Allah akan tanya adalah bagaimana tanggung jawabmu terhadap peranmu sebagai ibu. Intan punya 4. Kenapa sekarang kamu fokusnya ngejar training itu, kamu belajar lah jadi ini, jadi itu, jadi itu, tapi kamu mengabaikan yang pertanggungjawaban kamu utama. Wah, itu sih habis. Ilmu yang aku pelajarin tuh nggak ada yang bisa menjawab, bahkan membela diri aku aja nggak bisa. Jadi aku tuh di depan rumah guru aku waktu itu cuma nangis aja. Aku nangis karena gini, berarti selama ini yang aku kejar tuh salah. Ibaratnya kan berarti kan jalur finishnya ke sini kan, berarti aku larinya ke sana. Berarti aku hancurin kan jalur ke sini kan. Wah, itu aku gini. Iya ya. Aku harus berubah gitu. Jadi beliau cuma ngomong, salat tobat, minta pertolongan Allah, berubahlah kamu dan lihat bagaimana Allah merubah anak-anakmu. Ya Allah, kalimat itu seperti pengharapan buat aku bahwa aku bisa memperbaiki sesuatu yang salah. Karena beliau ngomong, di Islam itu nggak ada 1 tambah 1 2, nggak. Bisa 2 itu bisa 5 kurang 3 jadi 2 gitu kan. Jadi artinya ada jalan, selalu ada jalan. Jadi nggak ada kata terlambat. Itu Umi yang namanya aku, ya Allah ya, benar-benar deh. Makanya aku suka bilang gini, aku suka bilang ke anakku yang pertama, makasih ya, itu guru kehidupan buat Bunda. Sampai aku bilang itu, makasih ya, walaupun harus kamu yang menjadi korban karena ambisi Bunda yang salah gitu, tapi Bunda banyak belajar dari kamu. Apa yang ngomong gitu? Karena kan ibaratnya ya, Allah memberikannya dengan seperti itu kepada aku ya. Dan aku berterima kasih gini, makasihnya adalah aku pertama kali datang langsung ketemu guru yang ngarahin aku ke agama. Umi kebayang gak kalau aku cerita sama orang yang salah? Bisa jadi kan, oh anak lo lagi yang salah, anak lo yang gini, anak lo dibaik ini, anak lo tuh gak berbakti ya kan? Kan ini enggak. Beliau langsung nembaknya aku, kamu yang salah. Dan anak kamu gak akan jadi anak yang baik kalau kamu gak bisa jadi orang tua yang baik. Simple statement, tapi ngobrak-ngabrik semua hal. Jadi aku kayak, oke, aku yang belajar ya. Singkat cerita akhirnya pada waktu itu aku memutuskan resign. Bukan karena aku nggak menikmati pekerjaan itu lagi, masih menikmati tapi aku merasa hidup itu tentang prioritas kan.
kayak Umi bilang kan, sempat hilang. Ya, ketika itu aku merasa bahwa ada hal yang aku harus perbaiki. Kalau momennya aku bisa muncul lagi, itu mah pertolongan Allah. Pada waktu itu aku ngomong gitu. Jadi yang aku lakukan adalah waktu itu aku belajar. Kayak apa sih jadi ibu? Apa sih yang Allah harapkan jadi ibu tuh seperti apa? Belajar, dan akhirnya mengarahkan aku akhirnya mempelajari psikologi dalam ilmu Islam itu seperti apa. Dan ternyata Masya Allah Umi, aku ngerasa orang tua harus tahu ini nih. Orang tua harus belajar ini nih. Jangan sampai kayak aku deh. Aku kan tahu ilmunya setelah udah anak 4. Anak pertama udah kelas 12 Jadi aku memperbaiki diri sambil aku praktek. Ya aku bayangin jika aku tahu ilmu ini sebelum aku menikah atau sebelum punya anak, berarti aku tinggal mempraktekkan apa yang aku pelajari. Kalau aku kan kebalik, ya aku memperbaiki diri, memperbaiki anakku yang secara karakter waktu itu udah salah, ya kan, sambil aku terus banyak ya minta ampunan. Itu kan satu hal yang gak mudah Tapi ini yang aku pengen kasih tahu sama orang tua di luar sana ya, bahwa ketika kita berubah ya bagaimana Allah melembutkan hati anak-anak aku, wah itu udah privilege Allah deh. Sehingga akhirnya aku dari situ udah, yuk kita fokus ke dunia parenting, walaupun dunia training tetap ya ya, tapi akhirnya aku membagi 50-50. Karena menurut aku kan harus ada yang kita prioritaskan saat ini. Karena aku pengen ngasih tahu ke orang tua nih di luar sana, kalau kita mau anak kita baik, ternyata harus kita baik dulu. Ya kan Kalau kan doa kita kan mau jadi anak soleh dan soleha ya. Tapi kalau orang tuanya tidak menjadi teladannya, nah dalam psikologi barat aja orang tua role model, ternyata agama mengatakan orang tua teladan. Ya kan sebenarnya sama keilmuannya. Cuma bedanya ini dilarikannya ke agama ya. Jadi aku waktu itu aku mikir cuma gini kalau aku nggak perbaiki, kita nggak selamat nih semuanya. Waktu itu kan aku dulu baru aku ngobrol sama suami, dan itu kan juga hal yang nggak mudah karena kami bukan dari background yang agamis ya gitu. Maksudnya aku ya, kalau papa mama aku sih alhamdulillah, tapi kan waktu itu aku akuin lah aku terlalu dunia dan segala macam gitu kan. Happinessnya sisinya adalah lebih banyak dunia gitu. Tapi aku ngerasa bahwa aku harus perbaiki diri sih. Kalau enggak, ini akan menjadi bumerang buat aku sampai nanti gitu. Jadi itulah kenapa kalau Umi bilang kenapa sekarang aku akhirnya larinya ke parenting segala macam. Bukan aku ngerasa lebih hebat, enggak Justru aku selalu bilang ini kesalahan aku. Dan Umi tahu nggak jadi sekarang kan aku sekarang tuh udah lagi skripsi. Si A ini lagi skripsi nih. Sekarang itu ya Allah baru semalam. Bunda lagi apa? Kangen banget, I love you ya Bun. Ya Allah, sweet banget. Yang kayaknya kalau waktu itu aku suka ngomong ini, kalau dulu Bunda nggak ngambil keputusan ya nak, untuk Bunda berubah haluan, untuk Bunda ini, rasanya kata I love you ini nggak muncul deh. Sekarang ya Allah Umi, Masya Allah kayak Bunda aku mau ujian Bu, doain ya gitu. Anak laki-laki loh Jadi aku percaya, aku selalu bilang ke diri setiap kalau aku lagi praktek gitu ya. Ibu jangan pernah putus harapan. Seberat apapun masalah ibu, harus baliknya ke Allah dulu. Karena setelah itu kamu pelajari psikologi Islam ya. Jadi dalam psikologi Islam itu kan kalau kita punya masalah apapun juga, yang harus dilakukan pertama kali adalah memperbaiki hubungan kita sama Allah. Karena dalam psikologi Islam itu clear, dikatakan bahwa orang yang mudah terkena depresi dan penyakit kejiwaan lain adalah tandanya jiwanya kosong. Artinya kedekatannya sama Allah kosong ya. Dan aku jadi ngerti juga kenapa dulu aku waktu praktek ada orang yang kambuhan. Jadi bener nih 2 bulan. Nanti 3 bulan kemudian pasti muncul lagi ke aku dengan kondisi yang hampir mirip tapi levelnya naik. Tapi ada satu case yang dia nggak pernah balik-balik lagi Ketemu aku udah baik-baik aja. Ternyata setelah aku perhatiin sekarang, orang yang mental illness dan dia menjadi baik-baik aja karena yang pertama kali dia perbaiki adalah hubungannya sama Allah. Jadi dalam terapi psikologi Islam yang harus diperbaiki adalah hubungan kita sama Allah dulu. Baru terapi dunianya ikhtiarnya kayak apa. Setelah aku pikir, guru aku kemarin sebenarnya memperlakukan aku dengan cara itu. Iya kan Iya betul. Kamu tobat dulu, minta ampunan dulu. Itu dulu aja, gak usah ngelakuin apa-apa. Perbaiki dulu hubungan kamu. Ternyata yang beliau ajarkan adalah mencari ketenangan. Kan tenangnya kita kalau dekat sama Allah kan Setelah tenang, baru udah dikasih terapi dunianya. Begini. Akhirnya
perubahannya tuh nyata. Makanya aku bilang gini, sekarang kalau terapi sama aku suka bilang gini, perbaiki dulu deh sholatnya, perbaiki dulu ini, baru kita bicara terapinya ya. Karena kalau terapi itu dilakukan dalam kondisi jiwa kamu masih kosong, jiwa ini nggak tenang. Bagaimana kita bisa melakukan terapi dunia, kalau jiwa nggak tenang, ya kan? Betul. Misalnya kamu melakukannya, kalau misalnya ada pikiran negatif datang, kamu harus sabotase, kamu harus begini. Itu kan mampu menyabotase kok kita tenang. Yang dilupain itu. Maka aku selalu bilang sama semua klien aku bahwa gak ada jalan buntu. Selalu ada jalan. Yang penting minta tenang dan jangan ngomong gak mungkin. Karena buat Allah itu melembutkan hati orang tuh mudah banget, aku bilang aja. Sekarang dengan aku makin belajar ya, toksik sekarang udah nggak masuk akal ya, benar nggak, Aku bilang kalau nggak pakai pertolongan Allah, rasanya nggak bisa, kita menjaga semua anak-anak kita tuh nggak bisa, Maka aku suka bilang sama orang tua gitu ya, bahwa maksudnya nggak bisa lu nuntut anak lu gitu, aku suka ngomong jadi orang pintar, jadi orang hebat. Kalau kita nggak menunjukkan kita hebat gitu loh, anak tuh benar-benar mirip banget dan perubahan kita tuh nyata aja, Aku lihat di anak-anak aku deh sekarang, Masya Allah, yang aku kayak nggak nyangka gitu, kayak ya Allah bener ya. Emang ternyata dulu aku aja yang terlalu sombong gitu, bangga dengan ilmu aku, bangga dengan title aku, bangga dengan pengalaman aku, bangga dengan CV aku. Ternyata buat Allah ngejatuhin aku ke bawah tuh mudah ya gitu. Dari orang terdekat bahkan. Allahu Akbar. Makanya aku tuh kalau ngomong ini tuh kadang-kadang aku suka, ternyata aku bisa ya ngelewatin itu semua ya. Ternyata bisa ya Allah patahin rasa sombong aku, rasa aku yang paling hebat. Karena kan berbanding terbalik kan, kalau di dunia yang aku yang dulu kan harus kelihatan hebat kan. Ternyata di dunia ini justru yang paling hebat jangan ketahuan kan gitu kan. Justru kita harus merasa bahwa kita yang paling salah gitu kan. Jadi satu nasihat juga dari guru-guru aku, jangan kepedean kita yang dikasih kesempatan untuk bicara. Bisa jadi karena kita yang paling banyak melakukan kesalahan. Kita harus ingetin orang-orang yang seperti diri kita. Itu kan pola pikir terbalik ya. Iya kan? Iya benar. Kalau di dunia-dunia itu kan kayak yang lalu gitu, kayak justru karena lu hebat, lu di depan gitu kan. Iya. Di dunia ini kan aku dibalik sama guru aku, justru kamu gak ada apa-apa, maka kamu disuruh ngomong. Kamu yang paling buat banyak salah, cerita ke orang supaya orang ngaku yang salah itu. Makanya gak jarang kadang-kadang kalau misalnya ada orang cerita tuh aku suka ikutan nangis karena aku tahu banget rasanya mereka. Aku tahu banget rasanya gagal jadi ibu. Aku tahu banget rasanya semua keilmuan dunia aku miliki itu nggak bisa megang anak-anak aku. Aku tahu bagaimana aku nangisnya, menata diri, minta ampunan sama Allah. Itu aku bilang tuh cara yang indah buat diri aku menjadi orang baru tuh, walaupun nggak nyaman ya gitu ya. Walaupun kan perubahan aku tentu kan nggak langsung diterima ya, Kayak misalnya tiba-tiba aku belajar agamanya dalam atau apa segala macam. Ya namanya keluarga kan ada aja yang tiba-tiba ekstrim banget sih sekarang gini kan, ada aja ya gitu kan, orang-orang terdekat yang ya kadang lihat perubahan aku yang tadinya ini hore-hore kok tiba-tiba ekstrim banget. Ekstrim, dan orang kan kalau udah belajar agama tuh hati lebih mudah nangis gitu ya. Jadi kok kadang-kadang nggak boleh gitu sekalian. Lu tuh belajar di mana sih sekarang gitu-gitu lu nangis gitu. Karena aku bilang, karena kan kalau dulu kan aku kan kayak ya apalagi aku dulu psikolog ya. Aku menerima orang bercerita sama aku kan jadi pantang aku terlihat lemah ya. Ternyata kalau di agama kan beda kan. Justru emang manusia itu lemah gitu kan. Nah jadi kayak lu belajar di mana sih? Ya aku belum nggak bisa jelasin pakai kata-kata kan, Aku cuma ngomong ya udah deh lu doain gue aja deh selama gue nggak jadi aneh, lu biarin gue. Maksudnya kalau nggak jadi aneh gitu. Tapi kalau misalnya perubahannya jadi bener ya udah deh support aja gitu ya. Jadi itu ternyata perubahan aku itu juga memancing banyak dari sahabat aku atau apa. Lu lagi belajar apa sih? Lu jangan aneh. Karena kan sebenarnya resignnya itu bukan gara-gara itu, lebih ke arah karena aku tuh ingin memperbaiki diri gitu aja. Karena kan kalau masih pegang itu almost every day kan kita tuh ada training, kita kemana keluar kota, ya udahlah gitu, nggak ada mungkin gitu aku belajar bisa benar gitu kan. Sebenarnya kata guru aku kan memperbaiki diri itu kan butuh konsisten, butuh komitmen gitu. Dan waktu itu aku dikasih tahu bahwa yang kamu perjuangkan layak kok gitu, untuk menukar semua tuh layak gitu. Dan itu 2 tahun 2 tahun aku belajar itu semuanya. Baru aku berani maju.
Itu pun awalnya tadi aku berhenti jadi psikolog. Awalnya aku mau berhenti. Karena aku merasa gini, bagaimana aku bisa memberikan arahan buat orang sementara aku punya battle memperbaiki hidup aku. Ya. Iya benar. Coba kalau mau jadi Intan deh. Iya. Aku yang masih hatinya acak-acakan gitu kan. Oh, aku punya PR ke anak aku, punya PR peran istri kepada suami juga harus aku perbaiki. Iya. Bagaimana aku bisa nolong orang lain kalau yang nolongnya aja lagi banyak pakai. Ada perasaan gini mungkin ya. Aduh, gue mau nambah banget sih jadi orang. Iya kok gue nasihatin orang pinter, gue sendiri. Iya. Itu sempat, makanya aku sempat kan nggak confidence kan. Sempat makanya Umi bilang sempat agak hilang dulu kan gitu kan. Tapi justru aku nggak boleh. Sama siapa? Sama guru-guru aku. Jangan. Allah tuh pasti punya maksud kenapa Intan yang jadi psikolog. Kenapa kamu yang jadi ini, kenapa jadi dijelaskan gitu kan. Pasti punya peta gitu. Cuman Intan harus ngerti. Intan jadi psikolog itu buat apa? Karena setiap ilmu yang Allah titipkan di pertanggungjawaban kan ngeri lagi ya. Jadi kalau jadi psikolog terus ilmunya nggak dijalankan, ngendap aja, itu jangan dikira nggak jadi pertanggungjawaban. Apalagi Intan punya banyak ilmu. Cuman yang membedakan kali ini ilmunya itu harus bermanfaat bagi umat. Maka Intan, gabungkanlah antara kehidupan kamu, kisah hidup kamu dengan ilmu kamu, tapi ambilnya dari sisi agama. Bukan berarti kamu jadi ustazah, karena kan ustazah itu butuh ilmu yang lebih dalam lagi. Tapi kamu ambilnya dari psikologi Islam. Karena orang itu punya masalah ada 3. Saya dikasih tahu nih, ada yang langsung ke agama, larinya nyari ustadz. Ini yang benar sebenarnya. Tuh. Ada orang yang duniawi banget, ya kan, malah akhirnya yang tadinya berhijab mungkin lepas hijab, yang tadi nggak suka mabok-mabokan jadi mabok-mabokan, gitu kan. Yang ketiga, ini adalah orang yang nggak mau ke duniawi tapi belum mau ke agama. Kan ada kan misalnya orang datang, jangan nasihatin gue si agama ya, gue nggak butuh ayat-ayat gitu kan. Nah, justru Intan dan teman-teman sekolah yang ditangkap adalah yang ini. Tujuannya apa? Menggandeng mereka kembali ke sini. Ibaratnya, yuk Intan sama teman-teman anterin sampai pintu agama. Semua permasalahan kamu tuh adanya di agama. Nah, yang nganterin itu tuh Intan PR-nya. Nanti begitu dia masuk pintu agama, itu baru tugasnya guru agama atau ustadz atau ustazah. Jadi aku nggak boleh berhenti. Cuman harus mulai dipilah. Misalnya prakteknya jangan terlalu padat. Itu kan tugas utama sebagai ibu gitu. Terus akhirnya itu aku terapin sekarang. Jadi aku sekarang kalaupun praktek by appointment gitu. Terus aku lebih duluin yang kalau udah keluarga, anak. Karena aku ngerasain banget kalau aku nggak dapet orang yang tepat tuh ya aku bilang mau mungkin hari ini aku nggak ketemu. Saya baru tahu loh cerita ini teman-teman. Karena jadi mau minum ya banyak orang yang komen. Terus banyak orang yang ngedoain. Aku doain ya Say, masalah kamu cepat selesai gitu. Coba gak sih? Tapi coba Umi lihat deh, dari masalah-masalah yang viral, baik lebih selesai apa jadi panjang? Panjang sih Mbak. Jadi panjang. Aku suka ngomong ini, kita tuh curhat ke sosial media, itu adalah pembunuhan validasi kita. Manusia kan butuh pengakuan kan? Iya. Karena dia merasa tidak didengarkan, dia blow up lah kepada sosial media atau WhatsApp status gitu kan. Nah, banyak yang berempati. Aku bilang emang empati? Enggak juga. Orang itu yang melihat status kita atau misalnya kehidupan pribadi kita bongkar, itu 2 hal yang emang dia kepo, lanjutannya apa nih ceritanya, ya kan? Atau yang kedua adalah mereka emang senang dengan penderitaan kita. Jadi orang tua itu bukan bercerai hidup tapi bercerai mati. Iya, jadi ibu itu wafat akibat bapak. Saat itu usia 8 tahun belum paham gitu ya. Yang aku tahu bapak jahat gitu. Bapak kenapa pergi gitu. Mereka udah besar gitu. Kenapa bapak milih mereka? Aku tuh masih kecil, masih butuh bapak gitu. Ya terus untuk apa gitu? Maksudnya tuh mereka dulu bareng-bareng sehingga lahirlah saya gitu ya. Kalau ternyata sebelum saya lahir pun mereka udah pisah gitu. Ibu adalah sosok yang menyayat hati Cynthia karena ibu adalah orang pertama yang mencaci maki kerudung aku, dan ibu adalah orang yang entah kenapa beliau tuh suka sekali merendahkan Cynthia gitu. Sangat sakit gitu ya, sangat sakit. Bapak itu banyak mengkhianati ibu sehingga ibu tekanan batin, banyak penyakit sampai akhirnya sakit gitu loh. Saya berkali-kali berdamai dengan bapak
gagal terus gitu. Dan muncul kebencian lebih dalam ketika ingin berusaha untuk berdamai gitu sama bapak. Kok bapak kayak gini gitu? Kok bapak dari kecil tuh gak pernah ada gitu, kayak kenapa aku tuh ditinggalin terus gitu. Kenapa bapak ninggalin aku? Idaman bagi sebuah keluarga adalah tetap bersama. Dan idaman bagi seorang anak melihat orang tuanya saling cinta. Tapi tidak semua orang merasakan hal yang sama. Saya dibesarkan dari keluarga broken home. Saya sangat mengimpi-impikan ayah dan ibu saya bisa hidup bersama dan menikmati cinta sepenuh jiwa. Tapi saya tidak mendapatkannya. Dan dampaknya bagi anak broken home tidaklah mudah. Dia akan menjalani sisa-sisa hidupnya dengan penuh luka-luka di dalam jiwanya. Dan alhamdulillah, saya sembuh melewati itu semuanya. Dan saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk sembuh bersama event yang saya gelar Broken Home Healing.